Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Matul. Kali ini Bu Matul mau bercerita. Nah, bercerita apa ya? Iya, betul. Bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkatnya menjadi nabi. Oke, sekarang anak-anak mendengarkan dengan baik-baik ya. Soalnya nanti setelah Bu Matul cerita ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada di dalam cerita. Kalau kalian bisa menjawab, nah nanti dikasih Bu Matul hadiah dong. Oke? Oke. Nah, Bu Matul cerita ya. Nah, pada zaman dahulu di Mekah ramai dengan pengunjungnya. Mereka berkunjung ke Mekah untuk mendatangi Ka'bah, untuk berziarah di sana. Nah, sementara di Yaman tidak seramai di Mekah, sehingga Raja Abraha, Raja Yaman saat itu merasa kecewa. Aduh, kok di sini sepi ya? Tidak seperti di Mekah. Akhirnya dia berpikiran jahat. Dia berencana mau menghancurkan Ka'bah. Aduh. Dia mengumpulkan pasukan gajah yang banyak sekali. Nah, setelah berkumpul semuanya, pasukan gajahnya, Raja Abraha berangkat bersama pasukannya. Nah, karena jauh, gajahnya berjalan semakin lama semakin capek. Nah, akhirnya kelihatanlah Ka'bah. Tapi tiba-tiba apa? Saat gajah-gajah itu melihat Ka'bah, gajah-gajah itu tidak bisa berjalan. Lalu Raja Abraha dan pasukannya marah. Hai gajah, kenapa kamu tidak berjalan? Ayo cepat. Dipukul, plak, plak, plak. Tetapi gajahnya tetap tidak mau berjalan. Ternyata gajah-gajah itu takut setelah melihat Ka'bah. Raja Abraha dan pasukannya berusaha agar gajahnya tetap bisa berjalan. Tetapi gajah-gajah itu tetap tidak mau berjalan. Nah, dengan tidak berjalannya itu tiba-tiba datanglah mendung, sehingga kota Mekah menjadi gelap gulita. Bersamaan itu pula datanglah bergerombol-gerombol burung ababil dengan membawa batu panas yang diambil dari neraka. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata burung ababil itu melemparkan batu-batunya sehingga mengenai kepala Raja Abraha dan pasukannya. Begitu juga dengan gajah-gajahnya. Saat itu juga gajahnya bergelimpangan. Dia mati karena terbakar oleh batu yang diambil dari neraka oleh burung ababil. Nah, semuanya bergelimpangan karena panasnya batu yang dari neraka. Mereka pun semuanya binasa dan tidak ada satupun yang masih hidup. Akhirnya burung ababilnya sudah pergi karena mereka sudah binasa semua, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seperti apa yang ada diceritakan Al-Quran surat Al-Furqan.
Israfil. Nah, saat itu Nabi Muhammad kecil digendong oleh Abdul Muthalib kakeknya. Nah, setelah dibawa keluar, maka ada cahaya terang yang menerangi kembali kota Mekah. Anak-anak tahu nggak? Di Mekah di zaman itu, setiap kelahiran anak perempuan pasti akan dikubur hidup-hidup. Karena dianggap perempuan atau wanita itu tidak ada gunanya. Nah, tepat 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dikasih nama tahun gajah? Karena bertepatan dengan pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, sehingga dikasih nama tahun gajah. Nah, itu hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir sudah tidak punya ayah. Waktu di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal, sehingga Nabi Muhammad sudah menjadi yatim saat dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah. Ibu Aminah sedih tapi gembira karena melahirkan seorang bayi yang ganteng dan dikasih nama Muhammad oleh kakeknya. Tahu siapa nama kakeknya? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya juga senang karena cucunya laki-laki, sehingga tidak dibunuh di zaman itu. Nah, kalian tahu nggak? Di Mekah itu setiap melahirkan tidak diasuh sendiri, tapi diasuh oleh orang lain. Nah, Ibu Aminah sedih karena kalau diasuhkan ke orang lain, Ibu Aminah tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi subhanallah, ada seorang ibu yang bernama Halimah. Dia datang menghadap ke Aminah. Assalamualaikum, Ibu Aminah, izinkan aku untuk menyusui putra ibu. Dengan gembira, Aminah menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah, dan dia menerangkan bahwa dia tidak bisa membayarnya, hanya bisa mendoakan agar Halimah mengasuh Muhammad mendapat keberkahan dari Allah. Halimah senang dan membawanya pulang. Apa yang terjadi anak-anak? Di perjalanan pulang, karena jauh, biasanya keledainya dan ontanya yang dinaiki itu jalannya nggak bisa kencang atau jalan cepat karena berat. Tetapi apa? Setelah Muhammad yang digendongnya naik, jalannya bisa kencang dan cepat sampai di tempat tujuannya, di rumahnya. Alhamdulillah. Nah, Halimah senang dan bersyukur karena Muhammad yang diasuhnya itu di dalam rumahnya banyak keberkahan. Salah satunya apa, anak-anak? Pagi-pagi suami Halimah kaget melihat ontanya yang sudah tua, yang sudah tidak mengeluarkan air susu lama. Ternyata susunya keluar lagi. Subhanallah, bersyukur sekali. Ternyata dengan mengasuh dan menyusui Muhammad, banyak keberkahan yang ada di dalam rumahnya. Dia bersyukur walaupun tidak dibayar, tetapi rumah tangganya
semuanya sudah terpenuhi. Nah, tanpa terasa 2 tahun sudah perjanjian Halimah untuk menyusui dan mengasuh Muhammad telah selesai. Dan akhirnya berangkatlah Halimah beserta suaminya menggendong Muhammad kecil pergi mengembalikan ke rumah Aminah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Muhammadku datang, katanya Aminah. Halimah menyerahkan Muhammad ke Ibu Aminah. Terima kasih Halimah, aku tidak bisa memberinya apa-apa. Semoga kau diberi keberkahan oleh Allah. Tidak apa-apa, Ibu Aminah, kata Ibu Halimah. Tapi apa? Ibu Halimah gak langsung pulang. Ibu Halimah bilang sama Aminah, Ibu Aminah, bolehkah aku mengasuh lagi 2 tahun lagi Muhammad di rumahku? Karena aku masih sayang, aku masih kangen. Alhamdulillah, Ibu Aminah, ibunya Nabi Muhammad, mengizinkan untuk dibawanya kembali. Halimah senang karena bisa membawa Muhammad pulang kembali. Nah, akhirnya Muhammad dibawa lagi ke rumahnya Halimah. Nah, sewaktu Muhammad umur 4 tahun, terjadilah sesuatu yang menakutkan Halimah. Apa anak-anak yang terjadi? Nah, saat Muhammad bermain dengan anak-anak Halimah dan teman-temannya, tiba-tiba Muhammad diangkat oleh seseorang. Teman-temannya dan saudara-saudaranya yang dari anaknya Ibu Halimah ketakutan. Mereka lari pulang dan berteriak, "Ibu! Ibu!" Langsung Ibu Halimah datang. "Ada apa anak-anakku?" "Muhammad dibawa orang, Ibu. Muhammad dibawa orang, Ibu." "Hah, dibawa orang? Di mana?" Langsung Halimah lari mencari Muhammad. Tahu-tahu Muhammad hanya duduk. Lalu Muhammad dipeluknya sama Halimah. "Hai Muhammad, apa yang terjadi pada dirimu, Nak?" Lalu Muhammad bercerita bahwa dadanya dibelah dan dikeluarkan isi hatinya, lalu dicuci dengan air zam-zam dan dikembalikannya lagi tanpa ada bekas. Dia mengatakan bahwa yang membelah itu adalah malaikat Jibril. Legalah hati Halimah karena tidak terjadi apa-apa, dan Halimah tahu bahwa anak ini adalah anak yang istimewa. Akhirnya keesokan harinya, karena ketakutannya, Halimah langsung mengembalikannya ke Ibu Aminah. Dia datang lagi ke Mekah dengan naik onta. Sesampainya di sana, diserahkannya Muhammad ke Ibu Aminah dan diceritakannya apa yang telah terjadi. Tapi Ibu Aminah tidak merasakan apa-apa, tidak takut, karena dia tahu bahwa anaknya ini adalah anak istimewa. Tak terasa Muhammad kecil sekarang sudah berusia 6 tahun. Di pagi hari, Muhammad diajak oleh ibunya untuk melihat makam ayahnya yang jauh di
Sampai di perjalanan ternyata Ibu Aminah jatuh sakit. Karena jatuh sakit istirahat. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ibu Aminah meninggal. Muhammad sedih karena kini dia tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Akhirnya Muhammad dibawa kembali ke Mekah, diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. "Hai Muhammad," kata kakeknya, "janganlah engkau bersedih karena masih ada kakek yang menyayangimu, Muhammad." Akhirnya Muhammad tidak sedih lagi karena sudah diasuh oleh kakeknya. Muhammad rajin sekali. Pagi-pagi Muhammad sudah menyediakan susu untuk kakeknya. Tapi apa anak-anak? 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Genap berusia 8 tahun. Ternyata kakeknya juga dipanggil oleh Allah. Kakeknya meninggal. Sedih lagi Muhammad. Ya Allah, baru 2 tahun kakekku sudah meninggal. Datanglah pamannya yang bernama Abu Thalib. "Hai Muhammad, jangan engkau bersedih, karena ada aku pamanmu yang akan mengasuhmu, Muhammad." "Terima kasih paman, kau sangat baik." Nah, diasuhlah Muhammad oleh pamannya. Saat Muhammad berusia 8 tahun itu kan diasuh oleh pamannya. Saat diasuh oleh pamannya, Muhammad pagi-pagi dicari oleh pamannya. "Hai ibu, mana Muhammad?" Kepada istrinya. Istrinya menjawab, "Muhammad mengembala kambing, Pak." "Kambingnya siapa?" "Kambingnya orang." Kasihan dia Muhammad, masih kecil, sudah mengembala kambing. "Kapan dia berangkatnya?" "Setelah subuh tadi, Pak." Nah, karena Muhammad memang rajin. Dia tidak mau enak-enak saja mengikuti pamannya, tapi membantu pamannya mencarikan uang untuk biaya hidupnya. Nah, tanpa terasa, saat Muhammad berusia 12 tahun, diajak oleh pamannya berdagang. Nah, dagang kemana ya? Berdagang ke negeri Sam. Nah, negeri Sam itu jauh dari Mekah. Membawa onta dan membawa dagangan. Dagangannya itu dagangannya orang lain. Namanya Ibu Khadijah. Nah, membawa dagangannya Ibu Khadijah. Berjalan pergi ke negeri Sam. Nah, karena jauh, di tengah perjalanan beristirahat, mendirikan kemah. Saat di dalam kemah didatangi seorang. "Hai, siapa kamu?" Nah, katanya orang itu. Ternyata orang itu adalah seorang apa yuk? Iya, dia seorang ya. Waktu istirahat, pamannya dan Muhammad serta teman-teman yang berdagang istirahat mendirikan kemah. Apa yang terjadi anak-anak? Di sana didatangi seorang
pendeta. Nah, pendeta itu apa ya? Orang yang memimpin agama Kristen, bukan agama Islam. Nah, ditanyai, "Hai, siapa kamu?" "Saya adalah Abu Tholib." "Dan siapa itu?" "Dia adalah ponakanku yang bernama Muhammad." "Siapa nama ayahnya?" "Ayahnya bernama Abdullah." "Dia anak yatim piatu?" "Iya, betul. Dia anak yatim piatu yang sekarang dalam asuhanku." "Hai Abu Tholib, jagalah dia, karena Muhammad kelak akan menjadi orang besar dan banyak yang akan mengganggunya." Katanya Abu Tholib, "Kenapa kamu bisa tahu?" "Iya, karena aku seorang pendeta yang semua itu sudah diceritakan dalam kitabku." Nah, akhirnya Abu Tholib selalu berhati-hati menjaga Muhammad karena pesan dari pendeta tersebut. Nah, setelah Muhammad berusia 22 tahun, pamannya berpikir bahwa Muhammad harus dikawinkan. Nah, tepat umur 25 tahun, Nabi Muhammad akan dinikahkan karena Ibu Khadijah yang dagangannya dibawa oleh Muhammad, dia melamar Muhammad. Nah, kenapa kok Khadijah suka sama Muhammad? Karena Muhammad orangnya jujur. Setiap membawa dagangan Khadijah, dia jujur. Padahal Khadijah itu adalah orang yang kaya raya, banyak hartanya, tapi dia menyukai Muhammad. Walaupun usianya Khadijah lebih tua dari Muhammad. Berapa ya umurnya? Ya, sudah 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad baru 25 tahun. Nah, akhirnya Muhammad menyetujui untuk menikah dengan Khadijah. Nah, setelah menikah dengan Khadijah, terjadilah di Mekah kejadian-kejadian yang membuat hati Muhammad sedih karena kebodohan-kebodohan. Di sekitar Ka'bah dinyalakan api dengan disembah-sembah. Nah, akhirnya Muhammad sedih, dia merenung. Akhirnya dia datang ke sebuah gua yang namanya Gua Hira. Nah, Muhammad masuk ke Gua Hira menyendiri. Dia merenung, bagaimana ini di Mekah seperti ini, banyak kebodohan-kebodohan. Tiba-tiba datanglah cahaya yang menyinari gua. Muhammad kaget, gemetar. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berkata kepada Muhammad, "Iqra, Iqra, Iqra," sampai 3 kali. Muhammad semakin gemetar dan semakin ketakutan karena Muhammad tidak bisa membaca. Akhirnya Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Bacaannya seperti ini, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya, sampai dengan ayat kelima surat Al-Alaq. Nah, akhirnya Muhammad bisa, dan saat itulah Muhammad
Muhammad diangkat menjadi nabi. Menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi akhir zaman kita, Nabi yang kita ikuti ajarannya. Nah, demikian anak-anakku, cerita-cerita sudah selesai ceritanya. Nah, sebentar lagi Bu Nikmah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalian menjawab, nanti dapat hadiah. Siapa yang menjawab duluan? Oke, yang mendengarkan pasti bisa menjawab. Sudah ya sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita dari Jumatul. Seru ya ceritanya. Sekarang anak-anak dengarkan pertanyaan dari Bu Nikmah. Nanti anak-anak bisa menjawabnya ya. Sekarang pertanyaan yang pertama, siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad? Pertanyaan yang kedua, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun apa? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama orang yang menyusui Nabi Muhammad di waktu bayi? Pertanyaan yang keempat, siapakah nama malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad? Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, sejak kecil Nabi Muhammad disebut sebagai yatim. Apakah arti dari anak yatim itu? Sekarang anak silakan menjawab dan dikirim melalui voice note ke guru kelasnya masing-masing. Siapakah yang paling cepat atau yang paling duluan atau yang nomor 1 akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.